Islam itu, dan mohon maaf, Indonesia ini juga sedang krisis untuk konflik agama Islam terutama. Yang di dalam Islam sendiri juga ada konflik, itu cuma gara-gara kelompok-kelompok tertentu. Ya aku enggak, saya secara pribadi bukan maido orang yang ahlul hadis, ahlul Quran, tidak. Ya, mungkin beliau belum paham hakikatnya, belum ngelakoni torekote, belum ngelakoni syariat. Saya enggak nyebut ya, wes ulama-ulama anyaran kebanyakan memang mohon maaf hatinya membenci sekali, padahal di ajaran Islam yang diinti, kalau memang kita ada yang mohon maaf, kalau kita memang mempelajari tasawuf dengan benar, kita akan mengerti hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi video orang yang menjadi generasi kaum Lut, kaum muslimin. Dan siapa kaum muslimin yang tidak mengenal kisah kaum Nabi Lut? Ya, insya Allah semuanya tahu lah ya. Dan insya Allah juga tahu bagaimana hukum laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau nggak tahu, ya mulai sekarang cari tahu, belajar, ya. Silakan baca-baca, browsing, ya. Nanti ketemu bagaimana hukum dan bagaimana kisah tentang kaum Lut, ya. Coba yang pertama tadi kaum muslimin, yang potongan rambutnya koza, ya. Tahu koza? Kalau nggak tahu silahkan cari, ya. Cari tahu apa itu potongan rambut koza. Sekarang ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ngerti, cari di internet, itu ada semuanya, ya. Jadi nggak susah kita itu sekarang, ya. Sudah orang itu, ya, model rambutnya begitu, kemudian kok bicara agama kaum muslimin. Apalagi berbicara tentang agama yang katanya orang-orang sufi itu tingkat tinggi tasawuf, ya. Orang seperti itu membahas yang katanya tingkat tinggi tasawuf, dan bapak-bapak yang berpeci malah ketawa-ketawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah yang seperti itu kemudian gambaran orang yang sudah mencapai tingkat makrifat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ini terbalik sudah otaknya pokoknya, ya. Kemudian yang kedua tadi kaum muslimin, ya. Itu kiai model opo kaum muslimin, ya. Lanang macak wedok, ya. Ceramah didampingi sama perempuan. Lah kiai kok lentik, ya, kiai semlehoi. Itu kiai model apa kaum muslimin? Model apa? Ya. Dan yang mengherankan ya kaum muslimin, ya, mereka ini punya panggung, orang-orang seperti ini punya panggung ceramah, diberi panggung ceramah. Itu sungguh mengherankan lah, ya, membagongkan lah. Ada lagi sih Sunia Ruhama yang sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas Sunia Ruhama itu. Mau jadi apa agama ini di tangan orang-orang yang seperti itu kaum muslimin? Coba dipikir dengan akal yang sehat. Dipikir dengan akal yang waras. Kalau model-model manusia seperti mereka ini, ya, mau dihukumi apa? Kalau sholat berjamaah itu mau masuk ke shaf yang mana? Ya. Dan bayangkan, kalau khotib Jumat itu orang-orang yang seperti itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sekedar bahan perenungan saja, ya, bahan pemikiran saja kaum muslimin. Kalau di orang-orang, ya, orang-orang ini tanda kutip, ya, supaya tidak dipersepsikan ini eksklusif, ya, biar mudah saja untuk menjelaskan. Orang-orang Salafi, ya, atau yang dijuluki Wahabi, yang sesat, yang inilah, yang itulah, anti Yahudi lah dan sebagainya, ya. Justru kalian nggak akan menemukan manusia yang seperti ini kaum muslimin. Nggak akan menemui, ya. Nggak akan menemui manusia yang seperti ini diberikan panggung, ya. Kalau ada yang mereka ikut pengajian, baru belajar ikut ngaji, pengen mengenal agama, maka pasti akan dinasehati.
disuruh kembali ke jalan yang benar, dijelaskan hukum-hukumnya. Ya. Bukan dikasih mic, bukan dikasih mikrofon untuk berbicara masalah agama, menjelaskan, apalagi merendahkan orang-orang yang berbicara masalah agama, sementara dia sendiri seperti itu. Ya, ini musibah. Ya. Rusak agama ini kalau diurus sama orang-orang yang nggak jelas kayak gitu, kaum muslimin. Terang-terangan mereka ini menentang kodrat Allah. Ya. Tapi ada sebuah artikel yang sangat membagongkan kaum muslimin. Ini artikel dari website NU. Ya. Menyedihkan sebenarnya ini kaum muslimin. Ya. Kita bacakan artikelnya kaum muslimin. Dari judulnya saja, ini sudah bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Nggak akan mungkin kaum muslimin, kaum Nabi Lut, ya, pengikut kaum Nabi Lut, orang yang mengikuti kebiasaan kaum Nabi Lut, kemudian dimuliakan Allah di alam kubur. Itu mustahil, benar-benar mustahil. Ya, ini diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Saqafi. Dia bercerita, aku pernah bertemu dengan 3 orang laki-laki dan 1 perempuan yang sedang mengusung keranda berisi jenazah. Aku lantas meminta perempuan itu tidak usah ikut mengusung, biar aku menggantikannya. Kami kemudian mensolati jenazah tersebut dan menguburkannya. Selesai prosesi penguburan, aku bertanya kepada perempuan tersebut, siapa jenazah itu? Mengapa hanya kalian berempat yang mengiringi penguburannya? Apakah kamu tidak punya tetangga? Perempuan itu menjawab, dia putraku. Tetangga kami banyak, tapi tidak ada yang mau mengiringi jenazah putra saya ini. Mengapa begitu? Tanyaku. Perempuan itu menjawab, mereka menganggap remeh, hina, dan jijik pada anak saya. Karena anak saya panci. Panci, ya. Kaum Nabi Lut, sudah gitu aja lah. Abdul Wahab lantas mengajak perempuan itu untuk mampir ke rumahnya. Dia suguhkan makanan dan memberikan uang, pakaian, serta gandum. Perempuan itu lantas pulang. Malam harinya Abdul Wahab ini tidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu dia didatangi oleh sosok putih, terang, bercahaya, bak purnama. Sosok itu berterima kasih kepada Abdul Wahab. Abdul Wahab tertegun kemudian bertanya, siapa kamu? Kemudian sosok itu menjawab, aku adalah roh dari jenazah yang kau kuburkan tadi siang. Allah memuliakanku seperti ini karena manusia begitu meremehkan dan menghinakanku di bumi. Cerita ini dikutip dari kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karya Imam Al-Qusyairi. Nah kaum muslimin, ya, gimana ini kaum muslimin? Mimpi dijadikan dalil, ya. Mimpi dijadikan dalil. Kalau mimpi yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa dibenarkan. Ya, boleh disampaikan, tapi hanya untuk menguatkan saja, ya. Bukan dalil yang berdiri sendiri. Lah kalau mimpi yang bertentangan dengan syariat kok diorbitkan, ya. Sungguh aneh tapi nyata, ya. Sudah jelas-jelas ayat dan hadis menunjukkan bagaimana hukum, bagaimana konsekuensi orang-orang yang seperti ini. Kok tiba-tiba, ya, karena ada yang membenci, ada yang meremehkan, ada yang ya, yang merendahkan, kok sudah mati tiba-tiba dimuliakan. Dan mimpi lagi yang dijadikan pegangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dan salah satu kaedah di dalam beragama ini kaum muslimin, ya, kita itu harus mengkafirkan orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan, ya. Kita harus merendahkan orang yang telah Allah dan Rasulnya rendahkan, ya. Kita ikut melaknat orang-orang yang telah Allah dan Rasulnya laknat. Seperti itu kaidahnya. Tidak bisa kita mengatakan orang itu tidak kafir, sementara Allah dan Rasulnya sudah jelas-jelas mengatakan kafir, ya. Tidak terlaknat, sementara Allah dan Rasulnya jelas-jelas mengatakan terlaknat, ya. Tidak hina, sementara Allah dan Rasulnya jelas-jelas menghinakan, ya.
Itu yang kita lawan itu Allah dan Rasulnya gitu loh. Ya. Ya, pantaslah kalau orang-orang yang berkutub ganda ya, kemudian di sana itu bisa punya panggung, bisa ceramah, punya jamaah ya. Naudzubillah min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pemahaman-pemahaman yang seperti itu kaum muslimin ya. Silakan berpikir kaum muslimin ya. Silakan berpikir, direnungkan kemana arah mereka itu ya. Nggak jelas kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.